Jadi ada teori cinta dan pernikahan. Kayak tadi kita selalu bilang bahwa lo nikah itu harus ada cintanya, Pak. Pandangan itu benar, tapi dulu ada pandangan yang berbeda. Nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta. Jadi nikah ya nikah, cinta ya cinta, dua hal yang berbeda. Kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus, tapi tidak harus selalu. Bahkan ada budaya yang zaman dulu tapi ya, kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Jadi di situ disebut ya, ada penelitiannya Stephanie Kunz. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno, jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. Ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan. Sementara cinta ini sentimen pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi tidak boleh merusak yang lebih utama, komitmen yang lebih utama, seperti dengan Tuhan. Nikah itu kan hubungannya banyak hubungan sama Tuhan, maka boleh ada cinta di situ saya sebut, tapi dia tidak utama untuk pernikahan itu dulu ya. Jadi cinta itu bonusnya. Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai. Tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai. Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya, belum kita cintai. Mungkin kamu dijodohkan, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu macam-macam alasannya, atau dulu pacarannya sama siapa, dapatnya sama siapa. Ya, dulu ganti-ganti pacaran ini, alah dapatnya cuma yang itu. Misalnya kan sering cerita-cerita begitu. Lu memang karena nikah dan cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama. Zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu. Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan. Kebalikannya sekarang, itu kan secara sosial dulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan. Jadi cinta ini yang utama. Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu. Nah, sekarang pandangan kita kan begitu. Tapi ada filosof namanya Ben Sif. Ini filosof Israel, sebenarnya Yahudi. Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan. Hanya saja katanya Ben Sif, seperti sering saya bilang, cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik, dia ada durasinya. Dia tidak akan menggebu-gebu terus. Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik kalau dalam agama mungkin pakai istilah mahabbah, belum nyampe mawaddah apalagi rohmah. Kalau hanya levelnya romantik, pada titik tertentu dia akan habis. Kayak baterai kehabisan, kayak HP kehabisan baterai. Kalau hanya itu dasarnya, maka katanya Ben Sif, itulah kenapa keluarga hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar. Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan, biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin seneng-seneng sebentar. Jadi katanya Ben Sif, kenapa keluarga hari ini kelihatan rapuh, ikatan pernikahan kelihatan kok gampang sekali putus? Ada logika ini, ya meskipun nggak selalu benar. Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa
awet juga. Cuma banyak orang mengartikannya simpel, pokoknya pacaran ya terus nikah. Ketika dia tidak dalam, mungkin setahun 2 tahun, itu biasanya terus. Kalau hanya bermain di level romantik, nggak akan lama pasti terus akan cepat sekali dari vital turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik terus, dan akhirnya devitalize. Kenapa? Tidak dalam ikatannya, tidak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan pernikahan kan disebut misakon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat. Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan. Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua. Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target, enggak akan lama. Oke, nanti penjelasannya di belakang kenapa kalau hanya itu enggak akan lama.